Bab 1011, Mengkonsumsi Ramuan Roh Abadi. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Ya, Duan Lingtian mengangguk sebagai jawaban atas pertanyaan murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7. Tidak heran, kakak senior Huli biasanya di Aula Peda. Dia saat ini adalah Master Puncak pengganti dari Puncak Peda Sekte Pedang Bintang 7 kami, kata murid pelataran dalam. Puncak Peda, Master Puncak pengganti. Duan Lingtian tercengang karena dia tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Dia telah menjadi Master Puncak pengganti Peda Peak, kemampuan Huli saat ini setidaknya harus pada inisiasi Void. Duan Lingtian dalam hati terkejut dan berpikir itu agak sulit dipercaya. Dia menyadari bakat Huli. Meski bagus, cukup sulit untuk bisa menembus Void Initiation hanya dalam beberapa tahun. Mungkin, Huli memiliki beberapa pertemuan juga dalam beberapa tahun ini, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Duan Lingtian dipenuhi rasa ingin tahu saat dia mendekati Peda Hall. Dia bisa melihat banyak murid dalam Sekte Pedang Bintang 7 berdiri di sekitar saat mereka melihat ke arah Aula Peda dari jauh. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Petik 1. Saat Duan Lingtian mendekat ke Aula Peda, dia samar-samar bisa mendengar suara angin bersiul. Dia kemudian menyadari suara itu berasal dari siluet yang terus berubah bentuknya dengan kecepatan kilat. Kakak senior Huli sangat kuat. Tentu saja, jika dia tidak kuat, bagaimana dia bisa menjadi Master Puncak Peda Peak pengganti Seven Star Sword Sect kami? Aku mendengar kakak senior Huli memotong kakinya di Sekte Pedang Bintang 7 kita. Betulkah? Itu benar, saat itu, kakak senior Duan Lingtian yang secara pribadi membalaskan dendam kakak senior Huli ketika kakinya dipotong di Sekte Pedang Bintang 7 kami. Saya mendengar tentang ini dari beberapa kakak senior dan kakak senior. Apa, kakak senior Duan Lingtian? Bukankah dia legenda di Sekte Pedang Bintang 7 kita? Dia bahkan belum berusia 30 tahun, tapi dia adalah orang yang paling kuat di Sekte Pedang Bintang 7 kita. Sekelompok murid pelataran dalam Seven Star Sword Sect yang berdiri di dekat Peda Hall berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka sedang mendiskusikan Huli ketika topik berubah menjadi Duan Lingtian. Ada sedikit kekaguman dalam nada bicara mereka. Orang akan bertanya-tanya bagaimana reaksi mereka jika mereka tahu legenda yang mereka diskusikan ada di dekat mereka. Secara alami, perhatian Duan Lingtian terfokus pada siluet secepat kilat, dan dia benar-benar mengabaikan diskusi Sekte Pedang Bintang 7. Siluet itu memberinya rasa keakraban seolah-olah dia mengenal orang ini. Itu adalah seorang pria muda yang berusia di atas 30 tahun dengan ekspresi tegas di wajahnya. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, Duan Lingtian masih bisa melihat keakraban di wajahnya. Dia mengenali pemuda itu hanya dengan pandangan sekilas. Itu adalah Huli. Meskipun kaki Huli terputus, kecepatan gerakan kaki tunggalnya tidak lebih lambat dari mereka yang memiliki dua kaki. Bahkan, dia lebih cepat dari mereka. Tiba-tiba, Huli berakselerasi seolah-olah dia telah berubah menjadi sambaran petir di depan mata Duan Lingtian. Suara mendesing. Huli tampak seperti akan jatuh ketika tubuhnya miring ke arah salah satu kakinya yang tersisa. Namun, dia mulai bergerak tepat ketika sepertinya dia jatuh ke tanah. Bang, bang. Dia mengulurkan kedua tangannya yang terjalin dengan origin energi dan gelombang energi hijau dan membantingnya ke tanah. Itu menciptakan dua suara ledakan yang memekakkan telinga. Detik berikutnya, Huli menggunakan tanah sebagai pengungkit, dan tubuhnya melesat seperti anak panah ke arah dinding di samping. Bang! Sebuah ledakan keras terdengar. Sisa kaki Huli yang terjalin dengan origin energi ungu melesat seperti meriam dan mendarat dengan keras di dinding. Tiba-tiba, banyak retakan muncul di sekitar kakinya yang berada di tengah. Retakan menyebar ke segala arah seolah-olah membentuk jaring laba-laba raksasa. Energi langit dan bumi yang bergemuruh di atas langit akhirnya membentuk fenomena langit dan bumi. 10 siluet naga bertanduk kuno muncul dan turun. Mereka tampak sangat hidup. Inisiasi Void, konsep angin dasar tingkat keempat. Duan Lingtian terkejut melihat ini. Meskipun dia sudah menduga basis kultivasi Huli telah menembus inisiasi Void, dia masih terkejut ketika menyaksikannya dengan matanya sendiri. Suara mendesing. Segera setelah itu, Huli kembali keluar Peda Hall. Meskipun tubuhnya yang agak berotot hanya tersisa satu kaki untuk menopangnya, dia stabil seperti gunung Tai. Duan Lingtian mengerutkan kening dan kemudian berjalan menuju Huli.
Murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7 di sekitarnya tercengang saat mereka melihat Duan Lingtian pergi. Apa yang orang ini coba lakukan? Apakah dia tidak tahu kakak senior biasanya membencinya ketika orang mengganggunya ketika dia berkultivasi? Murid pelataran dalam Sekte Pedang Bintang 7 saling memandang, banyak dari mereka mengira Duan Lingtian hanyalah orang bodoh yang ingin meminta nasihat Huli. Ada sedikit ejekan di wajah mereka. Seolah-olah mereka sudah bisa melihat Duan Lingtian ditegur oleh Huli. Namun, ejekan di wajah mereka segera menghilang dan digantikan oleh ketidakpercayaan. Meski jarak Huli cukup jauh, mereka bisa dengan jelas melihat kegembiraan di wajah Huli saat melihat murid pelataran dalam ini. Segera setelah itu, Huli mengangguk tanpa alasan dan berjalan ke aula peda bersama dengan murid pelataran dalam setelah dia melihat murid pelataran dalam lainnya. Mereka menghilang begitu saja di depan mata semua orang. Siapa orang itu? Aku tidak tahu, apakah ada orang seperti itu di Sekte Pedang Bintang 7 kita. Kakak senior Huli tampak bersemangat, mungkinkah itu kerabat kakak senior Huli? Bisa jadi, kelompok murid pelataran dalam Seven Star Sword Sect tidak bisa tidak berspekulasi di antara mereka sendiri. Dua siluet baru saja tiba di Peda Hall. Haha, Duan Lingtian, sudah lama. Huli memberi Duan Lingtian pelukan beruang dengan kegembiraan tertulis di seluruh wajahnya. Duan Lingtian membalas pelukan beruang itu dengan senyum menawan di wajahnya. Ya, sudah lama. Meskipun kita belum pernah bertemu selama bertahun-tahun, namamu telah tersebar di seluruh kerajaan-kerajaan Hutan Azure. Tidak, seharusnya seluruh dinasti Darhan, kata Huli sambil tersenyum. Jelas dia tahu tentang Duan Lingtian yang memenangkan tempat pertama dalam kompetisi bela diri dinasti Darhan dan menjadi pemuda paling kuat di dinasti Darhan saat ini. Kamu tahu tentang ini dengan sangat cepat. Duan Lingtian tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Selama bertahun-tahun, saya pikir saya akan dapat mengejar Anda jika saya membenamkan diri dalam kultivasi di rumah. Pada akhirnya, saya menyadari tidak mungkin saya bisa dibandingkan dengan Anda. Semua yang Anda lakukan dianggap menggetarkan dunia. Huli menghela nafas. Di masa lalu, dia selalu menganggap Duan Lingtian sebagai tujuannya. Itulah alasan dia rajin berkultivasi, dan bagaimana dia mencapai apa yang dia miliki hari ini. Namun, dia tidak menyangka ketika dia mengira dia mengejar Duan Lingtian, berita mengejutkan tiba di Clarity City satu demi satu. Itu tiba di Huklan Estate dan memasuki telinganya. Duan Lingtian seorang diri mengalahkan pejabat senior dari Azure Forestry Sect dan membalas Seven Star Sword Sect. Selanjutnya, dia membantu pemimpin Sekte Pedang Bintang 7, Moyu, dalam membangun kembali Sekte Pedang Bintang 7. Ketika saya mendengar tentang jatuhnya Sekte Pedang Bintang 7 saat itu, saya mencoba bertanya-tanya tentang Anda tetapi saya tidak menemukan apapun. Saya tidak berharap Anda mengejutkan saya dengan tenang seperti ini, seru Huli. Saya kembali ke Sekte setelah saya mengetahui bahwa Anda menghancurkan Trisekte Azure Forest dan membangun kembali Sekte Pedang Bintang 7, berharap untuk berkontribusi pada Sekte. Sayangnya, Anda telah pergi ketika saya kembali. Huli tersenyum tulus ketika dia berkata, tapi belum terlambat bagimu untuk kembali sekarang, hari ini kamu harus minum denganku sampai kamu mabuk. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Kunjunganku ke Sekte Pedang Bintang 7 kali ini terutama karena kamu, kata Duan Lingtian sambil melihat kaki Huli yang terputus. Kau di sini untukku. Huli tercengang. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Kamu pernah ke Clarity City? Tepat sekali. Duan Lingtian mengangguk. Saya pergi ke Huklan Estate Anda dan mengetahui bahwa Anda telah kembali ke Sekte Pedang Bintang 7 jadi saya segera datang ke sini. Saya kembali hanya untuk Anda. Saya tidak berencana memberitahu orang lain tentang ini. Tidak heran kamu tidak membiarkan aku memanggil namamu di depan umum lebih awal. Huli tercengang. Huli, ambil ini. Duan Lingtian mengangkat lengannya, dan ramuan berkilau dengan cahaya hijau muncul di tangannya. Dia dengan santai memetik sehelai daun dan memberikannya kepada Huli. Apa ini? Ini adalah pertama kalinya Huli melihat ramuan bercahaya. Dia tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya karena terkejut ketika dia melihatnya. Meskipun dia tidak tahu benda apa itu, instingnya mengatakan kepadanya bahwa itu bukan sesuatu yang biasa. Ini adalah ramuan yang akan membantu kakimu yang terpotong tumbuh kembali, kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Cara Duan Lingtian berbicara biasa saja, tetapi seolah-olah sambaran petir menyambar telinga Huli ketika dia mendengarnya.
Dia tidak bisa melepaskan kata-kata Duan Lingtian sampai itu terbukti benar. Daun ini, bisakah kakiku tumbuh kembali? Ada keterkejutan tertulis di wajah Huli. Meskipun dia tidak meragukan kata-kata Duan Lingtian, itu terlalu sulit dipercaya. Tentu saja, Duan Lingtian melihat ketidakpercayaan di wajah Huli jadi dia berkata, "Mari kita coba. Pertama, Anda menghilangkan bekas luka di kaki Anda yang terpenggal dan mengkonsumsi daun ini dari ramuan roh abadi. Anda akan mengetahui apakah saya katakan benar atau tidak." Huli menarik napas dalam-dalam dan menekan kegembiraannya. Saat dia mengangkat lengannya, energi asal hijau di sekitarnya berubah menjadi pedang. Dia langsung menghilangkan bekas luka di kakinya yang terputus. Huff! Huli mengerang kesakitan dan keringat menetes dari dahinya saat darah segar menyembur keluar. Selanjutnya, dia memasukkan daun yang berkilauan dengan cahaya hijau ke dalam mulutnya dan menelannya setelah mengunyahnya. Segera setelah itu, tubuh Huli tiba-tiba memancarkan cahaya hijau. Cahaya hijau mengelilingi tubuhnya seolah-olah itu hidup. Setelah beberapa saat, cahaya hijau di tubuhnya mulai berkumpul di sekitar kakinya yang terputus sebelum menyatu di lukanya. "Bagaimana perasaanmu?" Duan Lingtian bertanya ketika dia melihat itu. "Ini sedikit gatal." Ketika cahaya hijau berkumpul di lukanya, Huli merasakan sakitnya memudar digantikan oleh sensasi mati rasa dan gatal yang berasal dari lukanya. Seolah-olah ada ratusan ribu semut yang merangkak, dia hampir tidak bisa menahannya. Bab 1012, Generasi Kaki yang Terputus. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Meskipun Duan Lingtian tahu betapa menakjubkannya khasiat obat ramuan roh abadi, dia hanya mengetahuinya melalui ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali. Bahkan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali belum pernah melihat ramuan roh abadi yang asli sebelumnya, apalagi menyaksikan kemanjuran obat ramuan roh abadi yang luar biasa. Apa yang dia tahu semuanya terbatas pada legenda yang dia dengar. Ci. Tiba-tiba, suara samar tapi jelas memasuki telinga Duan Lingtian dan menarik perhatiannya. Duan Lingtian terkejut menemukan tulang, daging, dan kulit dengan cepat tumbuh dari luka Huli di kakinya yang terputus dimanapun cahaya hijau itu berkumpul. Tulang, daging, dan kulit muncul entah dari mana seolah-olah tumbuh secara alami dari tubuh Huli, dan tidak berbeda dengan aslinya. Wah, Huli benar-benar terpana. Astaga, kakinya benar-benar tumbuh. Kakinya bukan pohon muda atau bibit, tetapi daging, tulang, dan kulit manusia asli. Mereka beregenerasi dengan cepat di depan matanya. Pahanya tumbuh lebih dulu sebelum lututnya. Setelah lututnya tumbuh, betisnya mengikuti. Setelah betisnya benar-benar terbentuk, cahaya hijau sedikit meredup dan kecepatan generasi kakinya melambat. Huli tidak bisa menahan napas saat dia melihatnya. Dia benar-benar khawatir cahaya hijau akan menghilang. Dia agak menemukan cahaya hijau yang menyatu di kakinya yang terputus adalah kemanjuran obat ramuan roh abadi. Kakinya yang terputus akan berhenti beregenerasi segera setelah menghilang. Ini terlalu ajaib. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Duan Lingtian menyaksikan keajaiban. Itu adalah generasi lengkap dari kaki yang terputus. Napas Duan Lingtian bertambah cepat ketika dia melihat kaki Huli tumbuh. Menurut ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali, meskipun pil kebangkitan tingkat kerajaan yang dia sempurnakan di puncaknya digambarkan memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati dan menumbuhkan daging di tulang, ada batasan untuk itu. Pertama-tama, menghidupkan kembali orang mati, dalam hal ini, mengacu pada mereka yang hampir mati, itu berarti mereka yang belum sepenuhnya kehilangan nyawanya, jelas tidak mungkin bagi pil kebangkitan kelas kerajaan untuk menghidupkan kembali seseorang yang telah meninggal, benar-benar kehilangan nyawanya. Kedua, menumbuhkan daging di atas tulang. Ini mengacu pada kasus di mana bagian tubuh seseorang kehilangan sepotong daging karena cedera, akan sulit untuk menumbuhkan kembali kaki yang terputus dalam kasus Huli. Meskipun pil kebangkitan kelas kerajaan adalah pil obat penyembuhan teratas di benua awan menurut ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali, khasiat obatnya tidak cukup untuk menumbuhkan tulang. Namun, Duan Lingtian menyaksikan semuanya dengan matanya sendiri. Meskipun Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali menjalani dua kehidupan, dia memiliki banyak penyesalan dalam hidupnya, tidak dapat melihat ramuan roh abadi yang legendaris, dan menyaksikan kemanjuran ramuan roh abadi yang legendaris adalah penyesalan terbesarnya dalam hidupnya. Hati Duan Lingtian tersentak. Dia tahu penyesalan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali dalam dua kehidupannya seperti punggung tangannya sejak dia mewarisi ingatannya.
Ci. Tulang terus tumbuh saat daging dan kulit muncul dimanapun cahaya hijau itu lewat. Segera setelah itu, kaki Huli benar-benar terbentuk. Pada saat yang sama, suara yang jernih dan tajam berhenti tiba-tiba saat cahaya hijau memudar dan menghilang. Tentu saja, satu-satunya kelemahan kaki baru Huli adalah terlalu adil. Alih-alih menyebutnya adil, itu harus digambarkan sebagai tender. Kulitnya seperti kulit bayi. Itu adil, halus, dan rapuh. Haha, Huli, kulit kakimu bahkan lebih putih dari wanita-wanita kecil itu. Duan Lingtian tertawa terbahak-bahak saat dia menggoda Huli. Huli mulai tersipu ketika dia mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian, tetapi ada kegembiraan di matanya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Huli menginjak keras dengan kedua kakinya dan terbang di sekitar peda hall. Dia terbang ke kiri dan terkadang ke kanan, kecepatannya secepat kilat. Setelah mengujinya, Huli menemukan kaki barunya melebihi kaki yang biasanya dia gunakan untuk melatih kekuatan dan daya ledak. Hahaha, aku, Huli, bukan lagi lumpuh. Aku bukan lagi lumpuh. Huli tertawa terbahak-bahak saat dia menghentikan gerakannya. Saat dia tertawa, air mata mulai memenuhi matanya. Itu adalah air mata kebahagiaan. Selama bertahun-tahun, dia telah menjalani hidupnya dengan berusaha menjadi kuat dan bahkan menetapkan tujuan yang sangat ketat untuk dirinya sendiri, yaitu untuk melampaui Duan Lingtian suatu hari nanti. Di permukaan, sepertinya dia tidak terlalu peduli dengan kehilangan satu kaki. Namun, bagaimana mungkin dia tidak peduli jauh di lubuk hatinya? Jika seseorang memiliki pilihan, siapa yang mau menjadi orang lumpuh yang kehilangan kakinya? Emosi yang dia tekan sebelumnya telah terakumulasi di dadanya. Sekarang dia akhirnya bisa menghentikan penekanannya, itu tak terbendung. Butuh waktu lama sebelum dia akhirnya tenang. Duan Lingtian tersenyum di wajahnya saat dia melihat kaki Huli yang baru beregenerasi. Dia bahagia untuk Huli. Akhirnya, Huli meredam kegembiraan dalam dirinya setelah tertawa beberapa saat. Terima kasih, Duan Lingtian. Dia memandang Duan Lingtian dan mengucapkan terima kasih dengan sungguh-sungguh. Jika bukan karena Duan Lingtian, dia akan menjadi cacat seumur hidupnya. Namun, Duan Lingtian mengizinkannya menjadi orang biasa sekali lagi. Dia bersyukur dari lubuk hatinya. Mulai hari ini dan seterusnya, dia tidak lagi harus menanggung tatapan menghakimi dari orang-orang. Dia, Huli, akhirnya bisa berdiri seperti pria sejati. Tidak perlu formalitas antara kau dan aku. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Dia sepertinya mengingat sesuatu dan hanya bisa menghela nafas. Sayangnya, Silan, meskipun ramuan roh abadi yang kumiliki ajaib, itu tidak bisa menyelamatkan nyawa Silan. Itu salahku saat itu karena memintamu untuk menyelamatkan nyawa Cao Fei, jika tidak, Silan tidak akan mati. Sebuah siluet muncul di benak Huli ketika dia mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian. Dia tidak tahu kapan tetapi ada air mata yang menetes dari matanya. Dia tampak gelisah. Jika dia membantu Duan Lingtian membunuh Cao Fei saat itu, apapun yang terjadi bisa dihindari. Silan tidak akan mati, dan kakinya tidak akan putus. Selama bertahun-tahun, dia hanya punya satu pikiran setiap kali dia melihat kakinya yang terputus. Ini salahku bahwa kakiku terputus. Semuanya sudah lewat sekarang, jangan salahkan dirimu, lagi pula, siapa sangka Cao Fei akan menggigit tangan yang memberinya makan dan berbalik untuk mencelakai kedua penyelamatnya. Duan Lingtian terhibur. Huli mengangguk, butuh beberapa saat untuk menenangkan diri. Duan Lingtian, mengapa kamu tidak mengunjungi pemimpin sekte? Dia berbicara tentangmu sepanjang waktu, Huli bertanya pada Duan Lingtian setelah dia tenang. Pemimpin sekte yang dia bicarakan adalah Mo Yu, pemimpin sekte Pedang Bintang 7 saat ini. Posisi rendah dari murid pelataran luar di sekte Pedang Bintang 7, yang menyamar sebagai penjaga kuda, telah meroket, dan tanpa disadari dia telah menjadi pemimpin sekte Pedang Bintang 7 yang baru. Tidak perlu untuk itu, aku akan kembali ketika aku punya waktu di masa depan. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan meninggalkan peda hall setelah mengucapkan selamat tinggal pada Huli. Dia datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Huli, yang telah mengikuti Duan Lingtian keluar dari peda hall, mau tak mau merasa tercengang saat menyaksikannya menghilang di depan matanya. Seberapa kuat kemampuan Duan Lingtian saat ini? Huli menarik napas dingin saat keterkejutan memenuhi matanya. Aku, Huli, telah menjalani kehidupan yang baik karena mengenal monster seperti Duan Lingtian,
kejutan di mata Hu Li memudar dan digantikan dengan sinar. Sedikit senyum bisa terlihat di wajahnya. Setelah meninggalkan Olapeda, Duan Lingtian tidak langsung bertemu dengan Feng Tianwu. Karena aku di sini, aku harus mengunjungi Master Puncak Qinxiang dan bertanya apakah dia tahu kekuatan mana yang dimiliki KR dan Fei kecil di negeri asing. Dua siluet muncul di benak Duan Lingtian. Mereka adalah dua tunangannya, KR dan Li Fei. Saat itu, KR dan Li Fei mengikuti Qinxiang ke pasukan negeri asing di mana kakaknya berada untuk merayakan ulang tahunnya. Sejak saat itu, KR dan Li Fei tetap berada di pasukan negeri asing dan tidak kembali. Secara alami, tidak mungkin dia tidak merindukan kedua wanita itu sama sekali. Tuan Puncak Qinxiang, Duan Lingtian memasuki Alkaid Hall secara langsung tanpa penundaan lebih lanjut dan menemukan Qinxiang. Qinxiang kebetulan sedang duduk di pavilion Alkaid Hall dan minum teh. Dia awalnya terkejut ketika dia melihat tamu tak diundang yang muncul di depan matanya, tetapi itu berubah menjadi lega ketika dia melihat siapa itu. Namun, masih ada sedikit kejutan yang tersisa di matanya. Sepertinya kemampuanmu telah berkembang pesat sejak kamu berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti di negeri asing, seru Qinxiang sambil menatap Duan Lingtian dengan sungguh-sungguh. Ya, Duan Lingtian mengangguk dan berkata langsung, Tuan Puncak Qinxiang, saya. Aku tahu apa yang akan kamu tanyakan, kata Qinxiang langsung. Kamu ingin bertanya padaku, pasukan negeri asing mana KR dan Li Fei berada, kan? Tepat sekali, Duan Lingtian mengangguk. Tolong jangan menertawakan apa yang akan saya katakan kepada Anda, meskipun saya pernah ke kekuatan negeri asing, kakak saya masuk, saya tidak tahu kekuatan mana itu. Qinxiang tersenyum kecut. Harus dikatakan bahwa Duan Lingtian tidak mengharapkan jawaban seperti itu dari Qinxiang. Dia pikir itu tidak bisa dipercaya. Bukankah Qinxiang pergi ke pasukan negeri asing? Bagaimana mungkin dia tidak tahu kekuatan apa itu? Saya benar-benar tidak tahu kekuatan apa itu. Satu-satunya yang saya tahu adalah kekuatan itu terletak di puncak salju, hampir semua muridnya perempuan, dan mereka mengenakan pakaian putih, kata Qinxiang. Sekte wanita, Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu dengan alis terangkat. Tidak persis, selain puncak salju, ada juga gunung berapi yang megah di kekuatan. Ketika saya merayakan ulang tahun kakak saya, orang-orang dari gunung berapi juga ada di sana. Mereka adalah sekelompok seniman bela diri pria berpakaian merah berapi-api. Sepertinya orang-orang dari gunung berapi dan puncak salju memiliki kekuatan yang sama, tambah Qinxiang. Puncak salju, gunung berapi. Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Sementara itu, dia menelusuri ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada sekte seperti itu dalam ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali. Bab 1013, Kartu Tram 5 Elemen Sekte. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Sudah 10.000 tahun sejak kaisar bela diri kelahiran kembali menjalani kehidupan keduanya, kekuatan yang bertahan selama 10.000 tahun, menurut ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali, tampaknya hanya ada dua klan kuno di benua awan. Duan Lingtian berspekulasi saat dia melihat-lihat memori dua nyawa kaisar bela diri kelahiran kembali. Berdasarkan ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali, kehidupan pertama dan keduanya terpisah 10.000 tahun. Waktu akan membawa perubahan besar pada dunia, terlebih lagi ketika sudah 10.000 tahun. Selama kehidupan keduanya, hanya dua klan kuno yang tersisa di antara banyak kekuatan di benua awan dari kehidupan pertamanya setelah 10.000 tahun. Hampir semua kekuatan yang dia tahu di kehidupan pertamanya tidak ada lagi dan menjadi sejarah di kehidupan keduanya. Bahkan jika itu masih ada, itu dalam keadaan menurun dan nyaris tidak bertahan. Jadi, kekuatan KR dan Little Fei seharusnya menjadi kekuatan yang hanya muncul setelah kaisar bela diri kelahiran kembali bereinkarnasi melalui teknik kelahiran kembali 3 kehidupan. Duan Lingtian benar-benar yakin tentang hal itu. Meskipun Qinxiang tidak tahu nama pasukan negeri asing KR dan Li Fei berada, Duan Lingtian berhasil mendapatkan petunjuk penting dari apa yang dia katakan. Puncak salju dan gunung berapi. Seharusnya tidak ada banyak kekuatan yang memiliki puncak salju dan gunung berapi. Ketika saya pergi ke negeri asing di masa depan, saya akan menggunakan petunjuk dan bertanya-tanya, selama sekte tersebut bukan sekte yang tidak memiliki peringkat, saya harus dapat menemukan sesuatu tentang itu, pikir Duan Lingtian, diri.
Duan Lingtian tidak bisa tidak menunjukkan senyum menawan di wajahnya ketika dia berpikir untuk bertemu dengan tunangannya, Ke dan Little Fei, lagi. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Qin Xiang, Duan Lingtian meninggalkan Arcade Hall dan mencari Feng Tianwu. Dia berencana mencari Xiong Quan untuk memperbaiki dantiannya setelah bertemu Feng Tianwu. Ketika Duan Lingtian sedang mencari Feng Tianwu, beberapa tamu tak diundang dari negeri asing mengunjungi Sekte 5 Elemen di zona timur Gurun Utara. Sekte 5 Elemen, serahkan Duan Lingtian. Suara keras datang seperti ledakan dan mengguncang awan di atas langit. Suara itu dengan keras dan jelas mencapai 5 puncak 5 elemen sekte. Tampaknya para pejabat senior dan murid dari 5 puncak 5 elemen sekte telah menghadapi musuh. Siapa itu? Seseorang meminta kakak senior Lingtian. Dia pasti dari kekuatan kelas 2, Sekte Izumo. Kakak senior Duan Lingtian membunuh 2 pemuda paling menonjol di Sekte Izumo. Diperkirakan mereka akan mencari masalah dengan Sekte 5 Elemen kita. Segera setelah itu, banyak pejabat senior dan murid dari Sekte 5 Elemen menemukan identitas orang tersebut. Kenyataan membuktikan bahwa mereka benar. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Siluet terbang ke langit dari 5 puncak 5 elemen sekte satu demi satu. Mereka adalah 3 pemimpin pejabat senior sekte 5 elemen. Mereka tiba di langit dan segera menghadapi para penyusup. Ada total 4 tamu tak diundang. Pemimpin tim adalah seorang lelaki tua yang kuat yang memancarkan aura bangsawan. Dia berdiri di sana diam-diam, aura intensnya tampak menyatu dengan langit dan bumi. Ekspresi pejabat senior sekte 5 elemen berubah menjadi sadar. Yang mereka rasakan hanyalah aura tak kasat mata yang berasal dari lelaki tua yang menyelimuti mereka, dan itu membuat mereka merasa sedikit kewalahan. Pembangkit tenaga marsial monark. Pada saat ini, hati pejabat senior sekte 5 elemen berdebar ketika pemikiran ini muncul di benak mereka. Kecuali orang itu adalah pembangkit tenaga listrik marsial monark, bahkan pembangkit tenaga listrik Peak Void yang telah memahami 3 atau 4 konsep transformasi Void tingkat ke-9 tidak dapat membuat mereka merasa seperti ini. Tong San, mereka langsung menemukan identitas lelaki tua yang kuat itu. Dia adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik marsial Monarch Izumo, Tong San. Sebagai pejabat senior dari pasukan kelas 3 di Gurun Utara, mereka memiliki pemahaman tertentu tentang 3 kekuatan kelas 2 utama di Gurun Utara. Sekte Izumo dan pembangkit tenaga listrik marsial monark dari sekte berada dalam pengetahuan mereka. 3 pemimpin pejabat senior sekte 5 elemen adalah Master Puncak dari Puncak Api, Cabai, Master Puncak dari Puncak Air, Yufang, dan Master Puncak dari Puncak Bumi, Tiangu. Bolehkah saya tahu apakah Anda senior Tong San dari sekte Izumo? Tiangu bertanya dengan hormat sambil menatap lelaki tua yang kuat itu. Kamu benar-benar mengenaliku? Lumayan, namun, menurutku kamu bukan pemimpin sekte dari sekte 5 elemen, kan? Tong San bertanya sambil melirik Tiangu. Aku adalah Master Puncak dari Puncak Bumi sekte 5 elemen, Tiangu, jawab Tiangu sambil tersenyum. Huff, di sekte 5 elemenmu, tidak ada yang layak berbicara denganku selain pemimpin sektemu, suruh pemimpin sekte 5 elemen untuk berbicara denganku dan serahkan Duan Lingtian. Kalau tidak, aku akan membalikkan sekte 5 elemen hari ini. Tong San mencibir dan nada dingin memenuhi nadanya saat dia dengan kasar berkata, karena kalian semua mengenal saya, Anda harus tahu kemampuan saya, dan Anda juga harus tahu bahwa saya mampu mewujudkannya. Senior, kami tahu Anda memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Menghadapi ancaman Tong San, Tiangu dengan sungguh-sungguh mengangguk. Namun, tidak ada ketakutan sama sekali di wajahnya. Bahkan, dia tampak tidak takut. Karena kamu tahu apa yang aku mampu, kenapa kamu tidak meminta pemimpin sekte dari sekte 5 elemen untuk menemuiku segera? Tong San bertanya dengan jijik. Dia pikir Tiangu telah menyetujui apa yang dia katakan. Senior Tong San, maafkan aku, baik pemimpin sekte kami dan Master Puncak-Puncak Kayu tidak berada di sekte 5 elemen untuk saat ini, kata Tiangu perlahan. Kalau begitu serahkan Duan Lingtian. Niat membunuh terpancar dari mata Tong San. Ketika dia menyebut Duan Lingtian, caranya yang mengesankan dari Raja Bela Diri tersapu sekali lagi. Itu menyebabkan ekspresi pejabat senior sekte 5 elemen berubah. Aku akan memberi kalian semua durasi 30 napas, jika Anda tidak menyerahkan Duan Lingtian setelah 30 napas, sekte 5 elemen Anda tidak akan ada lagi. Nada suara Tong San tenang tapi dipenuhi dengan niat membunuh.
Pada saat yang sama, kekejaman dan kekerasan memenuhi matanya seolah-olah dia akan melahap siapapun yang berani mendekatinya. Senior Tong San, mungkin kamu tidak menyadari hal ini. Duan Lingtian telah mengumumkan kepergiannya dari Sekte 5 Elemen kita ketika dia berada di harta rahasia Kaisar Bela Diri. Dia bukan lagi salah satu dari kita. Kamu masih menargetkan Sekte 5 Elemen kami bahkan dalam keadaan seperti itu, apakah Sekte Izumomu tidak takut menjadi bahan tertawaan di Gurun Utara? Tiangu berkata dengan tenang. Ada sedikit ejekan dan ejekan dalam nadanya saat dia terus berbicara. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, aku berdiri tegak. Apakah kamu menyerahkan Duan Lingtian atau ini adalah akhir dari Sekte 5 Elemen? Suara Tong San menjadi dingin saat dia berbicara. Tong San Senior, aku sudah memberitahumu bahwa Duan Lingtian telah meninggalkan Sekte 5 Elemen kita. Dia bukan lagi murid dari Sekte 5 Elemen kita. Bahkan kita tidak tahu kemana dia pergi, kata Tiangu lagi. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Tong San menyeringai. Tidak peduli apakah senior Tong San mempercayaiku atau tidak, itu adalah kebenarannya. Juga, pemimpin sekte dari Sekte 5 Elemen dan Master Puncak-Puncak Kayu kami tidak berada di sekte karena mereka sedang mendalami kultivasi dan dalam proses menerobos. Namun, mereka meninggalkan pesan ini sebelum mereka pergi, selama waktu ketidakhadiran mereka. Jika ada orang dari Sekte Izumo yang berani menyentuh sehelai rambut pun pada salah satu anggota Sekte 5 Elemen, mereka akan mengunjungi Sekte Izumo ketika mereka sudah menembus ke tahap Martial Monarch, kata Tiangu perlahan sambil menyeringai. Ancaman, ini adalah ancaman yang terang-terangan. Dalam putaran peristiwa, Tiangu adalah orang yang saat ini mengancam Tong San. Wajah Tong San langsung berubah muram. Panggung Raja Bela Diri, seseorang harus mengakui apa yang dikatakan Tiangu memiliki tingkat ancaman tertentu. Tidak peduli apakah itu orang yang dibawa Tong San atau bahkan Tong San sendiri, ekspresi mereka berubah setelah mereka mendengar ancaman Tiangu. Panggung Martial Monarch, apakah menurutmu mudah untuk menembus ke Martial Monarch Stage? Tong San menyeringai mendengar kata-kata Tiangu. Di antara mereka yang hadir, dia adalah satu-satunya yang memiliki hak untuk berbicara karena dia adalah pembangkit tenaga listrik yang telah menembus ke tahap Martial Monarch. Pemimpin sekte kami telah memahami konsep angin tingkat lanjut tingkat ke-9 dan konsep guntur tingkat lanjut tingkat ke-9, dengan bantuan fragmen kedalaman angin dan fragmen kedalaman guntur, tidak sulit untuk menerobos ke tahap Martial Monarch. Tiangu mengabaikan seringai Tong San. Adapun Peak Master of Wood Peak kami, dia telah memahami konsep tingkat lanjut tingkat ke-9 dan konsep tingkat lanjut api tingkat ke-9, karena dia mampu memahami dua konsep transformasi void tingkat ke-9 yang berlawanan. Hanya masalah waktu sebelum dia menerobos ke panggung Raja Bela Diri. Ekspresi Tong San berubah lagi setelah mendengar kata-kata Tiangu. Bahkan ekspresi tiga orang lainnya yang datang bersama Tong San pun berubah. Sekte 5 Elemen memperoleh dua fragmen kedalaman. Selain itu, fragmen kedalaman tampaknya telah diambil oleh pemimpin sekte dari Sekte 5 Elemen untuk dikultivasi. Itu logis dia akan segera mengisolasi dirinya di suatu tempat untuk memahami kedalaman dan menerobos ke tahap Martial Monarch. Selain itu, Master Puncak dari Puncak Kayu Sekte 5 Elemen telah memahami konsep air dan api transformasi void tingkat ke-9. Tidak sulit bagi pembangkit tenaga listrik Peak Void seperti itu untuk menerobos ke tahap Martial Monarch dan menjadi pembangkit tenaga listrik Martial Monarch. Itu hanya masalah waktu. Dengan mengatakan itu, Sekte 5 Elemen akan segera memiliki dua pusat kekuatan Martial Monarch dalam waktu dekat. Pada saat itu, akan semudah memotong rumput bagi mereka untuk membunuh semua orang di Sekte Izumo bahkan jika mereka berdua tidak bisa melawan Tong San. Wajah Tong San menjadi pucat. Hanya pembangkit tenaga Martial Monarch lain yang memiliki kemampuan untuk membuat pembangkit tenaga Martial Monarch seperti dia mengungkapkan ekspresi seperti itu. Ayo pergi. Tong San berkata kepada tiga orang di belakangnya dan bersiap untuk pergi. Seseorang harus mengatakan Tong San benar-benar tidak berani melakukan apapun pada Sekte 5 Elemen setelah menemukan kartu truf sekte tersebut. Kecuali dia berhasil menemukan pemimpin sekte dari Sekte 5 Elemen dan Master Puncak dari Puncak Kayu dan membunuh mereka sebelum mereka menerobos ke tahap Martial Monarch untuk menghindari masalah di masa depan, dia tidak berani mengambil risiko. Senior Tong San, aku tahu di mana Duan Lingtian berada. Tepat ketika Tong San bersiap-siap untuk pergi, sebuah suara yang dalam memasuki telinganya.
Itu adalah transmisi suara. Bab 1014, Musuh Bertemu Lagi. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Tong San mengangkat alisnya dan berbalik untuk melihat pejabat senior Sekte 5 Elemen. Dia sepertinya mencari orang yang berbicara dengannya melalui transmisi suara. Wajah pejabat senior Sekte 5 Elemen, termasuk Tiangu dan Yu Fang, berubah serius ketika mereka melihat Tong San menatap tajam ke arah mereka. Hanya Peak Master of Fire Peak, wajah Cabai tenang saat matanya bersinar dingin. Senior Tong San, Duan Lingtian tidak kembali ke Sekte 5 Elemen kita setelah meninggalkan harta rahasia Kaisar Bela Diri, dia pasti kembali ke kampung halamannya, Dinasti Darhan. Orang yang melakukan transmisi suara pada Tong San adalah Cabai. Pada saat ini, Cabai terus menggunakan transmisi suara untuk berbicara dengan Tong San. Senior, jika kamu membutuhkan petunjuk ke Dinasti Darhan, kamu dapat pergi ke Blade Sect di zona selatan Gurun Utara untuk menanyakan lokasinya. Saya pikir, Sekte Blade akan dapat memberi Anda jawaban yang memuaskan. Cabai mengungkapkan semuanya sekaligus. Tong San menatap Cabai diam-diam. Kamu baik, aku, Tong San, akan berutang budi padamu ketika aku membunuh Duan Lingtian di masa depan. Mata Cabai berbinar saat mendengar itu. Sebuah pembangkit tenaga listrik marsial monark menjanjikannya bantuan. Tiba-tiba, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Kebenciannya terhadap Duan Lingtian karena kematian murid langsungnya sepertinya telah dilupakan saat ini. Jika bukan karena kekhawatirannya bahwa pejabat senior Sekte 5 Elemen mungkin mengetahui apa yang telah dia lakukan, dia pasti akan bersorak kegirangan. Terima kasih, senior. Cabai berterima kasih kepada Tong San melalui transmisi suara. Cabai menarik napas dalam-dalam sambil berusaha mempertahankan ketenangan di wajahnya. Tong San dengan dingin melirik pejabat senior Sekte 5 Elemen lagi sebelum dia pergi dengan 3 orang lainnya di belakangnya. Mereka kemudian menghilang di depan mata pejabat senior Sekte 5 Elemen. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pejabat senior Sekte Elemen yang tegang merasa lega setelah melihat Tong San pergi bersama anak buahnya. Dia adalah pembangkit tenaga listrik marsial monark. Baiklah, aura menindas yang dia lepaskan secara tidak sadar mencekikku, seru Tiangu. Itu benar, pembangkit tenaga marsial monark terlalu kuat. Yu Fang setuju dan kemudian bergumam dengan antisipasi di wajahnya, aku ingin tahu apakah aku akan pernah memiliki kesempatan untuk menerobos ke tahap marsial monark saat aku masih hidup. Sekte 5 Elemen kita akan memiliki 2 pusat kekuatan marsial monark ketika pemimpin sekte dan master puncak Qiyu kembali. Pada saat itu, Sekte 5 Elemen kita akan menjadi kekuatan kelas 2 keempat di Gurun Utara. Tidak diketahui siapa yang mengatakan itu, tetapi itu menyebabkan mata pejabat senior Sekte 5 Elemen, tidak termasuk Cabai, menjadi cerah saat antisipasi memenuhi mata mereka. Duan Lingtian, kamu pasti akan mati kali ini. Sinar dingin melintas di mata Cabai. Secara alami, Duan Lingtian tidak menyadari insiden di Sekte 5 Elemen. Dia juga tidak menyadari bahwa Tong Sang, di bawah saran Cabai, telah pergi ke Blade Sect di zona selatan Gurun Utara untuk menanyakan lokasi Dinasti Darhan. Sementara itu, Duan Lingtian baru saja meninggalkan Sekte Pedang Bintang 7 dan bertemu dengan siluet merah di atas sekte tersebut. Kakak Duan, apakah kamu berhasil menemukannya? Siluet merah milik seorang wanita berpakaian merah yang tubuhnya anggun dan wajahnya sangat cantik. Senyumnya seolah mampu membuat pria dewasa jatuh hati padanya. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Dia masih memikirkan kekuatan negeri asing tempat kedua tunangannya saat ini berada. Puncak salju, gunung berapi, itulah satu-satunya petunjuk yang dia miliki saat ini. Tianwu, ayo pergi. Ayo cari Siong Kuan, kata Duan Lingtian kepada wanita itu dan memimpin untuk terbang begitu dia sadar kembali. Sosok seperti peri Feng Tianwu membuntutinya seperti bayangannya. Duan Lingtian bergerak seperti sambaran petir. Namun, dia mengerutkan kening tepat saat dia akan meningkatkan kecepatannya. Dia sepertinya telah memperhatikan sesuatu ketika dia melihat ke langit yang tertutup oleh awan. Seseorang di sana. Segera setelah itu, Feng Tianwu mendengar suara angin bersiul cepat yang terbang ke arah mereka. Targetnya adalah Sekte Pedang Bintang 7 di belakang mereka. Suara mendesing. Awan di depan mereka menyebar saat siluet seperti kilat muncul di hadapan Duan Lingtian dan Feng Tianwu. Siluet seperti kilat berhenti ketika tiba di dekat Duan Lingtian dan Feng Tianwu. Ah,
Ketika orang itu memandang Duan Lingtian, matanya yang berdarah bersinar. Dia kemudian memegang kepalanya dengan tangannya saat dia menjerit kesakitan. Bagaimana ini mungkin? Duan Lingtian tidak bergerak ketika orang itu berhenti di depan mereka. Ketidakpercayaan memenuhi wajahnya ketika dia melihat orang yang tubuhnya diselimuti kabut hitam. Dia tidak menyangka dia akan melihat orang ini di sini. Pada saat ini, Feng Tianwu yang mengikuti Duan Lingtian juga berhenti. Dia kebetulan melihat keterkejutan dan ketidakpercayaan di wajahnya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak Duan, apakah kamu mengenalnya?" Namun, Duan Lingtian tidak menjawabnya. Yang dia lakukan hanyalah menatap lelaki tua yang matanya merah, dan tubuhnya tertutup kabut hitam. Duan Lingtian kehilangan kendali atas napasnya karena semakin cepat. Orang di depannya benar-benar mengejutkannya. Bukankah dia seharusnya menderita dalam formasi prasasti itu? Bukankah aku sudah parah dan tiannya? Dan juga anggota tubuhnya, mereka seharusnya dipotong olehku juga. Pertanyaan muncul di hati Duan Lingtian satu demi satu. Orang yang muncul di hadapannya tidak lain adalah Zhao Ming. Zhao Ming adalah salah satu dari dua tetua penjaga sekte pedang bintang 7. Semua orang biasa memanggilnya sebagai Penatua Ming. Sebelumnya, ketika Seven Star Sword Sect menurun, dia mengkhianati sekte tersebut dan bergabung dengan Azure Forest Trisect. Dia kemudian menjadi tetua penjaga Trisekte Azure Forest. Kemudian, dia mencoba membunuh Duan Lingtian berkali-kali, tetapi Duan Lingtian menipunya menjadi formasi prasasti di Kekaisaran Batu Kegelapan, dan dia terjebak di dalamnya sejak saat itu. Setelah kompetisi bela diri dinasti berakhir, kemampuan Duan Lingtian mengalami peningkatan yang signifikan dan melampaui Zhao Ming berkali-kali lipat. Ketika dia memasuki formasi prasasti, dia memotong dantian Zhao Ming dan semua anggota tubuhnya setelah membunuh tetua penjaga Trisekte Azure Forest lainnya. Pada saat itu, ketika dia meninggalkan formasi prasasti, dia mengira Zhao Ming akan menghabiskan sisa hidupnya dalam ketakutan dan penderitaan sampai pada titik di mana dia menginginkan kematian. Namun, dia tidak berpikir dia akan bertemu Zhao Ming di sini hari ini. Selanjutnya, Zhao Ming saat ini tampaknya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Saat ini dia memancarkan getaran berbahaya. Bukankah seharusnya Zhao Ming ini cacat? Bagaimana mungkin dia ada di sini? Juga, dia tampaknya memiliki kemampuan yang kuat sekarang. Ekspresi Duan Lingtian tidak terlihat terlalu bagus saat dia mengulurkan energi rohnya dalam upaya untuk menyelidiki basis kultivasi Zhao Ming. Namun, dia segera menyadari ketika energi spiritualnya mendekati tubuh Zhao Ming yang dikelilingi oleh kabut hitam, itu benar-benar menghilang seolah-olah telah tenggelam ke dalam tumpukan kapas. Tidak ada cara baginya untuk menyelidiki basis kultivasi Zhao Ming sama sekali. Energi spiritual saya saat ini bahkan dapat mendeteksi basis kultivasi seniman bela diri transformasi Void tingkat ke-9. Saya tidak percaya energi spiritual saya tidak dapat mendeteksi basis kultivasi Zhao Ming. Ekspresi Duan Lingtian berubah lebih buruk. Pada saat yang sama, firasat buruk muncul dalam dirinya. Mungkin dia bukan Zhao Ming. Mungkin dia hanya seseorang yang terlihat identik dengan Zhao Ming. Segera setelah itu, pikiran aneh muncul di benak Duan Lingtian. Namun, lelaki tua di dekatnya benar-benar menghancurkan teorinya begitu pemikiran itu muncul. Mata lelaki tua yang awalnya tak bernyawa dan merah itu langsung menjadi cerah. Dia menatap Duan Lingtian dengan gigi terkatup sebelum dia berteriak, Duan Lingtian, aku ingat sekarang. Kamu Duan Lingtian, kamu Duan Lingtian, ini benar-benar Zhao Ming." Hati Duan Lingtian tersentak ketika dia melihat kebencian dan keganasan di wajahnya. Wajah Duan Lingtian langsung berubah muram. "Hahaha, Duan Lingtian, akhirnya aku menemukanmu. Selain membunuhmu hari ini, aku juga akan menghancurkan sekte pedang bintang 7 yang kamu bangun kembali." Zhao Ming yang telah sadar kembali tertawa gila saat dia melihat Duan Lingtian. "Zhao Ming, aku tidak menyangka kamu masih hidup," kata Duan Lingtian dengan suaranya yang dalam saat matanya bersinar dingin. "Tentu saja kamu berharap aku mati, sayangnya, kamu tidak berhasil membunuhku. Kamu tidak membunuhku saat itu, tapi aku akan membunuhmu hari ini. Ingat ini saat kamu di jalan, sampai mati, gigit sejak awal." Zhao Ming tampak ganas saat dia memberitahu Duan Lingtian. "Aku berhasil menghancurkanmu saat itu, aku pasti bisa membunuhmu hari ini." Duan Lingtian berkata dengan dingin. Duan Lingtian memiliki keyakinan penuh pada kemampuannya saat ini.
Meskipun dia tidak bisa melihat melalui basis kultivasi Zhao Ming saat ini, dia pikir itu tidak mungkin melampaui miliknya. Bagaimanapun, Zhao Ming hanyalah seorang seniman bela diri inisiasi Void ketika Duan Lingtian memutuskan Dantian dan anggota tubuhnya. Sudah lebih dari setahun sejak Duan Lingtian menghancurkan Zhao Ming. Menurut pendapat Duan Lingtia, tidak mungkin bagi Zhao Ming untuk mengunggulinya tidak peduli apa yang dilakukan atau dihadapi Zhao Ming mengingat itu baru lebih dari setahun sejak kejadian itu. Apa kamu yakin? Zhao Ming mulai tertawa ketika mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian. Ada sedikit kekejaman dalam tawanya. Duan Lingtian, aku akan meluangkan waktuku untuk membunuhmu hari ini. Aku akan melakukan persis seperti yang kamu lakukan padaku. Aku akan memberimu rasa putus asa. Saat dia tertawa gila, kabut hitam yang mengelilingi tubuh Zhao Ming bergolak saat memancarkan aura yang menakutkan. Bang, 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 bang. Saat kabut hitam menyelimuti tubuh Zhao Ming, arus udara mulai memadat. Suara ledakan udara sangat membatu. Kekuatan yang sangat kuat, ekspresi Duan Lingtian berubah. Feng Tianwu, yang berdiri di sampingnya, memiliki sedikit perubahan ekspresi di wajahnya yang cantik juga. Wah. Sementara itu, energi langit dan bumi bergemuruh di langit di atas kepala Zhao Ming dan akhirnya membentuk fenomena langit dan bumi. Siluet naga bertanduk kuno muncul di hadapan Duan Lingtian dan Feng Tianwu satu demi satu. Jumlahnya tidak berhenti bertambah. 100, 200, 300, 1000. Jumlahnya masih terus naik. Kekuatan 3000 naga bertanduk kuno. Ketika Duan Lingtian melihat siluet 3000 naga bertanduk kuno yang muncul di atas kepala Zhao Ming, ekspresinya berubah total. Bab 1015, Kedalaman Api Tahap Raja Tingkat Kedua. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Ketika Duan Lingtian melihat pemandangan di depan matanya, wajahnya langsung pucat. Kekuatan penuhnya hanya sekitar 3000 naga bertanduk kuno bahkan dengan bantuan dari pedang roh kuasa Royal Grade miliknya. Namun, Zhao Ming belum menggunakan senjata rohnya saat ini, dan dia sudah menunjukkan kekuatan yang begitu kuat. Kekuatannya, masih meningkat. Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya. Yang mulia, apa yang baru saja dia saksikan? Fenomena langit dan bumi di atas kepala Zhao Ming, jumlah siluet naga bertanduk kuno, terus meningkat. Seolah-olah tidak ada habisnya, 4000 siluet, 5000 siluet, 6000 siluet. Pada akhirnya, Duan Lingtian mati rasa karena shock. Dia tercengang ketika dia melihat lebih dari 7000 siluet naga bertanduk kuno yang akhirnya berhenti meningkat. Feng Tianwu yang berdiri di samping Duan Lingtian langsung menjadi pucat. Martial Monarch Pembangkit Tenaga Listrik. Dari apa yang bisa dilihat Feng Tianwu, seseorang yang bisa memobilisasi energi langit dan bumi dan mengumpulkan fenomena langit dan bumi seperti itu hanya bisa menjadi pembangkit tenaga listrik yang setidaknya berada di tahap Martial Monarch. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang sudah berada di puncak Void dan telah memahami 5 konsep transformasi Void tingkat ke-9 tidak dapat menampilkan fenomena langit dan bumi yang dilebih-lebihkan tanpa senjata roh apapun bahkan jika dia mengerahkan kekuatan penuhnya. Seorang seniman bela diri akan dianggap berada di puncak Void ketika ia menjadi seniman bela diri transformasi Void tingkat ke-9 yang telah memahami setidaknya 2 konsep transformasi Void tingkat ke-9. Ketika kekuatan penuh dari seniman bela diri transformasi Void tingkat ke-9 dilepaskan, itu setara dengan kekuatan 1200 naga bertanduk kuno. Konsep transformasi Void tingkat ke-9 setara dengan kekuatan 1000 naga bertanduk kuno. Sebuah pembangkit tenaga listrik di Void Peak yang telah memahami 5 jenis konsep transformasi Void tingkat ke-9 memiliki kekuatan 6200 naga bertanduk kuno tanpa menggunakan senjata roh apapun. Kekuatan seperti itu bahkan tidak layak disebutkan di hadapan tetua di depannya. Apa sebenarnya yang dialami Zhao Ming ini? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Setelah kejutan awal, Duan Lingtian sadar kembali. Tatapannya yang terfokus pada Zhao Ming dipenuhi dengan keheranan. Tidak terlintas dalam pikirannya bahwa kekuatan Zhao Ming akan sekuat ini. Setelah hanya 1 tahun, kekuatan yang dimiliki Zhao Ming lebih dari cukup untuk dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik Martial Monarch. Itu jauh dari apa yang bisa dia bandingkan. Kekuatan lebih dari 7000 naga bertanduk kuno. Level mengerikan macam apa itu?
Kekuatannya bahkan tidak akan mencapai setengah dari kekuatan Zhao Ming bahkan jika dia menggunakan pedang roh kuasa Royal Grade dan mengerahkan kekuatan penuhnya. Zhao Ming dapat dengan mudah menghancurkannya hanya dengan satu pukulan. Duan Lingtian, bukankah kamu mengatakan kamu dapat dengan mudah membunuh dan melumpuhkanku seperti sebelumnya? Aku tidak sabar untuk melihat bagaimana kamu akan membunuhku sekarang. Zhao Ming tidak melewatkan perubahan pada wajah Duan Lingtian dari awal hingga akhir. Senyum sengit dan sombong langsung muncul di wajahnya ketika dia melihat wajah pucat Duan Lingtian. Zhao Ming, sepertinya kamu menemukan rejeki nomplok. Hanya dalam rentang waktu 1 tahun, dan kamu benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa sekarang. Duan Lingtian dengan sungguh-sungguh berkata kepada Zhao Ming setelah dia menarik napas dalam-dalam. Apakah kamu takut sekarang? Zhao Ming tersenyum sinis. Perasaan memiliki kekuatan yang menentukan di tangannya sendiri membuat darahnya mendidih karena kegembiraan. Takut, darimu. Duan Lingtian menyipitkan matanya saat seringai muncul di sudut mulutnya. Kamu masih keras kepala seperti biasanya bahkan ketika kematian mendekat. Hari ini, aku akan membalas apapun yang kamu lakukan padaku sebelumnya tanpa kesalahan. Namun, aku akan melihatmu menderita selama 3 hari 3 malam setelah aku menghancurkan dantianmu dan parahkan keempat anggota tubuhmu sebelum aku membunuhmu. Zhao Ming mendengus. Wajahnya menjadi dingin saat matanya bersinar dengan kebencian. Seperti kata pepatah, tercabut lalang sampai ke akar-akarnya sehingga tidak akan pernah bisa tumbuh lagi. Sebelumnya, Duan Lingtian tidak membunuhnya, dan untuk alasan ini, dia dapat pulih dan bahkan memiliki kekuatan yang begitu kuat sekarang. Tidak diragukan lagi dia adalah contoh hidup yang sempurna dari pepatah ini. Karena alasan ini, Zhao Ming tidak akan membuat kesalahan yang sama yang dilakukan Duan Lingtian meskipun dia masih tidak dapat mengingat apa yang telah dia lalui. Dari apa yang dia ingat, dia pingsan ketika Duan Lingtian pergi setelah melumpuhkan dantiannya dan memutuskan keempat anggota tubuhnya. Saat dia sadar kembali, dia menemukan dirinya berada di pegunungan dan telah memiliki kekuatan lebih dari 7.000 naga bertanduk kuno. Kekuatan barunya ini beberapa ratus kali lebih banyak dari kekuatan yang dia miliki sebelumnya. Kekuatanku saat ini setara dengan pembangkit tenaga listrik Martial Monarch. Meskipun Zhao Ming hanya seorang warga kerajaan hutan Azure, dia masih memiliki pemahaman tertentu tentang pusat kekuatan Martial Monarch. Itu karena dia tahu kekuatan yang dia miliki saat ini setara dengan pembangkit tenaga listrik Martial Monarch. Hancurkan dantian dan keempat anggota tubuhku. Saksikan aku menderita selama 3 hari 3 malam sebelum kamu membunuhku. Duan Lingtian harus mengakui bahwa dia merasa merinding dari lubuk hatinya setelah dia mendengarkan kata-kata kejam Zhao Ming. Pada saat ini, seperti yang dipikirkan Zhao Ming, Duan Lingtian benar-benar menyesal tidak menghancurkan akarnya sepenuhnya. Sebelumnya, dia membenci Zhao Ming sampai ke intinya karena mengkhianati Sekte Pedang Bintang 7 dan bergabung dengan 3 Sekte Hutan Azure untuk membunuh Penatua Ming dan mantan pemimpin Sekte, Ling Hu Jin Hong dari Sekte Pedang Bintang 7. Untuk alasan ini, dia tidak membunuh Zhao Ming secara langsung. Dia ingin membiarkan Zhao Ming menjalani sisa hidupnya dalam keputusasaan untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Tidak terlintas dalam pikirannya bahwa setelah lebih dari 1 tahun, tidak hanya dantian dan 4 anggota badan Zhao Ming yang rusak sembuh, dia bahkan memiliki kekuatan yang begitu besar. Mungkinkah ada sesuatu yang belum kutemukan tentang formasi prasasti di Kekaisaran Batu Kegelapan? Saat ini, satu-satunya penjelasan yang dimiliki Duan Lingtian adalah Zhao Ming telah menemukan rejeki nomplok di formasi prasasti. Terlepas dari ini, dia benar-benar tidak bisa memikirkan hal lain yang mungkin bisa dihadapi Zhao Ming. Dengan keadaan Zhao Ming sebelumnya, tidak mungkin dia bisa secara kebetulan bertemu dengan apapun selain formasi prasasti kecuali seseorang masuk untuk menyelamatkannya dan memberikan keberuntungan seperti itu kepadanya. Namun, seseorang harus memiliki pil obat penyembuh luka yang setidaknya berada pada level ramuan roh abadi atau pil kebangkitan kelas kerajaan kuasi untuk menyembuhkan dantiannya. Duan Lingtian merasa teori ini terlalu mengada-ada. 10.000 tahun yang lalu, Kaisar Bela Diri Kelahiran kembali mendistribusikan beberapa pil kebangkitan kelas kerajaan kuasi dan pil kebangkitan kelas kerajaan ke dunia luar, tetapi mereka hanya diteruskan ke tangan beberapa kekuatan kuat di benua awan. Mereka akan menggunakannya setelah 10.000 tahun. Bahkan jika mereka tidak sepenuhnya habis, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk muncul di dinasti Darhan, apalagi Kekaisaran Batu Kegelapan, pikir Duan Lingtian dalam hati.
Selain itu, bahkan jika seseorang benar-benar menyelamatkan Zhao Ming, tidak mungkin orang itu akan memberinya kekuatan yang mengerikan. Bahkan seorang kaisar bela diri tidak akan mampu mengubah Zhao Ming, seorang seniman bela diri inisiasi Void yang seluruh kekuatannya hanya berjumlah selusin lebih, naga bertanduk kuno, ke pembangkit tenaga listrik yang sekuat Martial Monarch dan memiliki kekuatan lebih dari 7.000 naga bertanduk kuno. Duan Lingtian harus mengakui kemajuan Zhao Ming benar-benar mengejutkannya. Tidak peduli bagaimana dia mengobrak-abrik ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali, dia tidak dapat menemukan metode yang masuk akal yang memungkinkan seseorang untuk memiliki kekuatan seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Selain itu, kekuatan Zhao Ming cukup aneh. Energi hitam di sekitar tubuh Zhao Ming sepertinya bukan energi asal. Itu juga tidak terlihat seperti konsep. Energi macam apa itu? Duan Lingtian mengerutkan kening saat dia melihat Zhao Ming. Segera setelah itu, mata Duan Lingtian berbinar. Seolah-olah bola lampu baru saja menyala di kepalanya. Energi di sekitar tubuh Zhao Ming tampaknya sangat mirip dengan energi yang sebelumnya muncul di tablet Devil Cell. Sebelumnya, ketika dia dijelekkan oleh tablet Devil Cell sebelum dia membunuh 6 tetua benteng Skywolf dalam satu pukulan, energi hitam yang bukan energi asal atau konsep telah muncul di tablet Devil Cell. Gelombang energi hitam itu bergabung dengan tubuh dan jiwanya. Meskipun itu membuatnya kehilangan kesadaran, itu juga memberinya kekuatan yang sangat kuat. Pada saat itu, dia hanya seorang seniman bela diri interpretasi Void. Namun, setelah dia dirasuki oleh Devil Cell Tablet, dia berhasil membunuh 6 tetua benteng Skywolf yang berada di tahap transformasi Void. Jangan bilang Zhao Ming juga telah menjadi iblis. Mata Duan Lingtian menyipit lagi saat dia berspekulasi. Tetapi, kenapa dia tidak kehilangan kesadarannya jika dia di iblis? Duan Lingtian sangat bingung tentang masalah ini. Bam! Pada saat ini, gelombang aura panas menyerang Duan Lingtian. Wajahnya langsung berubah serius. Ketika dia menoleh, dia segera melihat gelombang api besar naik dari tubuh Feng Tianwu dan membubung ke langit saat memancarkan aura berapi-api yang meliputi seluruh langit. Suara mendesing. 1000 siluet naga bertanduk kuno muncul di atas kepala Feng Tianwu sebelum meningkat menjadi 2000 siluet naga bertanduk kuno. Tianwu, kengerian muncul di wajah Duan Lingtian. Tidak terlintas dalam pikirannya bahwa Feng Tianwu benar-benar akan melemparkan kedalaman api tahap raja tingkat pertama. Pada saat ini, dia bisa dengan jelas merasakan energi tubuh roh api di dalam tubuh Tianwu akan meletus. Seolah-olah itu akan meledak dari Feng Tianwu. Suara mendesing. Setelah kemunculan 2000 siluet naga bertanduk kuno, fenomena langit dan bumi terus berubah. Dalam hitungan detik, 1000 siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul. Kekuatan 3000 naga bertanduk kuno. Kedalaman api tahap raja tingkat kedua. Duan Lingtian menjadi pucat lagi ketika dia melihat ini. Saat ini, dia bisa dengan jelas merasakan energi tubuh roh api di tubuh Feng Tianwu menjadi lebih gelisah. Dia tidak membuang waktu untuk memikirkannya lebih jauh saat dia buru-buru mengirimkan transmisi suaranya ke telinga Feng Tianwu. Tianwu, tarik kedalaman apimu sekarang. Aku tahu bagaimana menghadapi Zhao Ming ini. Aku serius. Aku benar-benar punya cara. Nada suara Duan Lingtian dipenuhi dengan kecemasan. Dia hanya tahu Feng Tianwu bisa melepaskan kedalaman api tahap raja tingkat pertama di masa lalu. Dia tidak tahu dia juga bisa melemparkan kedalaman api tahap raja tingkat kedua. Terlebih lagi, dia punya firasat jika dia terus seperti ini, ada kemungkinan dia casting tingkat kedalaman api tingkat ketiga atau bahkan keempat, kelima, dan keenam. Namun, Tianwu pasti akan mati jika dia melakukan itu. Ada kemungkinan energi tubuh roh api akan menyebabkan ledakan di tubuhnya bahkan sebelum dia memiliki kesempatan untuk mengeluarkan tingkat kedalaman api tingkat raja yang lebih tinggi. Feng Tianwu sudah mengambil keputusan ketika dia melihat kekuatan yang telah ditunjukkan Zhao Ming dan mendengar tentang kebencian yang belum terselesaikan antara Zhao Ming dan Duan Lingtian. Bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya, dia harus membunuh Zhao Ming dan menyelamatkan kakaknya Duan dari krisis ini. Demi kakak Duan, dia bisa mengorbankan segalanya, termasuk hidupnya. Betulkah? Meskipun Feng Tianwu mendengar transmisi suara Duan Lingtian, dia masih sedikit ragu.